Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Everton belum lama ini merampungkan proses transfer back Jack O'Brien dari Lyon. Namun pelatih Sendais bersikeras bahwa kedatangan sang pemain bukan menandakan Jarrad Brandwhite akan hengkang. Dan meskipun sekarang memiliki pengganti Brandwhite, Sendais bersikukuh bahwa pemain bintangnya tidak akan meninggalkan Goodison Park musim panas ini. Tidak mungkin, Anda bercanda. Tidak ada hubungannya dengan itu. Kami sangat membutuhkan kedalaman skuad untuk Premier League musim baru nanti, kata Sendais. Sendais menilai Brandwhite merupakan sosok penting dalam skemanya dan tidak akan membiarkan sang pemain untuk menyeberang ke Old Trafford. Tak dipungkiri, pemain asal Inggris itu merupakan pemain tidak tergantikan di lini belakang pada musim lalu. Manchester United tampaknya akan kembali melihat situasi pasar setelah dua pilarnya yakni Leny Yoro dan Rasmus Højlund masing-masing mengalami cedera parah saat menjalani sesi pramusim. Tidak berhenti sampai di situ, Manchester United juga kembali mengalami pukulan telak. Terbaru Marcus Rashford dan Anthony terlihat mengalami cedera usai memperkuat setan merah menghadapi Real Betis. Manchester United sejatinya masih memiliki rekrutan anyar yakni Joshua Zirkzee. Namun sang pemain tidak mengikuti sesi pramusim klub di Amerika Serikat karena ia masih berlibur. Menurut laporan Daily Telegraph, melihat pilar-pilarnya yang mengalami cedera, Manchester United kini dikabarkan kembali terjun ke bursa transfer dengan fokus menambal sektor penyerang dan lini belakang. Penyerang Brentford Ivan Toney disebut sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menambal Rasmus Højlund. Pemain asal Inggris ini hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya di London Barat dengan The Bees, berharap mendapatkan bayaran sekitar 50 juta pound sterling untuk pemain berusia 28 tahun itu. Setan Merah juga berharap untuk mendatangkan bek tengah baru lainnya menggantikan absennya Leny Yoro dengan bintang Bayern Munchen Matthijs de Ligt atau pemain Everton Jarrad Brandwhite sebagai pilihan alternatif klub. Ada kabar mengejutkan terkait masa depan Adrien Rabiot. Baru-baru ini Arsenal dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mendatangkan sang pemain dengan status bebas transfer. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Arsenal adalah salah satu dari 3 kandidat terdepan yang berlomba untuk merekrut Rabiot pada kesempatan kali ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Real Madrid dan Atletico Madrid juga tertarik pada Rabiot yang tampil 5 kali untuk timnas Prancis di Euro 2024. Sejatinya AC Milan juga tertarik mendatangkan Rabiot, namun mereka berganti haluan. Kini Rossoneri lebih memprioritaskan kepindahan Youssouf Fofana dari AS Monaco. Rabiot diwakili oleh ibunya sekaligus agennya, Veronique, dan dia mengklaim bahwa putranya menarik minat lebih dari 1 klub di bursa transfer musim panas. Fans Manchester United bisa sedikit bernapas lega. Penyerang mereka Marcus Rashford diindikasikan tidak mendapatkan cedera yang serius. Menurut laporan Manchester Evening News, indikasi cedera Rashford yang ringan itu terlihat dari apa yang dilakukan sang pemain seusai laga. Ia meninggalkan stadion sambil berjalan, namun ia memang terlihat berjalan dengan sedikit pincang. Akan tetapi Rashford tidak menggunakan kruk atau menggunakan sepatu pelindung. Alhasil cederanya ini diperkirakan tidak terlalu parah. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU akan melakukan tes medis terhadap Marcus Rashford. Mereka ingin melihat secara detail apa yang cedera yang dialami sang pemain. Dari situ mereka bisa menentukan status sang pemain. Jika cederanya memang tidak serius, ia berpotensi pulih lebih cepat di skuad Manchester United. Sebuah asa diampungkan oleh Mason Mount. Ia yakin bahwa Manchester United akan memenangkan banyak trofi juara di musim 2024-2025 nanti. Menjelang dimulainya musim 2024-2025, Mason Mount menyebut
bahwa timnya bisa bersaing untuk semua trofi juara di musim depan. Menurut Mason Mount, mengincar semua trofi juara di musim 2024-2025 bukanlah target yang muluk-muluk bagi MU. Ia menyebut bahwa klub sebesar MU sudah selayaknya bersaing menjadi juara di semua kompetisi. Menurut Mason Mount, para pemain MU saat ini mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin musim 2024-2025. Mereka siap memberikan yang terbaik agar MU bisa meraih sebanyak mungkin trofi juara. Leny Yoro mengalami cedera ketika memperkuat Manchester United pada laga pramusim 2024-2025. Ternyata Yoro dikabarkan rentan cedera dan dikhawatirkan menjadi pembelian Zong MU pada musim 2024-2025. Leny Yoro mengalami cedera kaki pada laga pramusim, tepatnya saat MU melawan Arsenal pada 28 Juli lalu. Yoro harus absen minimal hingga 2 bulan karena cedera tersebut. Dikutip dari El-Quip, faktor rentan cedera juga diperhatikan besar Paris Saint-Germain pada Leny Yoro. Paris Saint-Germain dilaporkan menemukan potensi cedera yang besar pada diri sang pemain. Mereka melihat Leny Yoro sebagai pemain yang rapuh. Pada akhirnya Paris Saint-Germain memilih mundur sama sekali dari saga transfer Leny Yoro. Les Parisiens merasa potensi cedera yang besar bakal jadi titik lemah Leny Yoro, terlepas dari bakatnya yang besar. Klaim El-Quip soal Leny Yoro mungkin benar dan mungkin salah. Namun catatan menarik diukir Leny Yoro sepanjang musim 2023-2024 lalu. Dia bermain sepanjang musim dan hanya sekali menderita cedera. Rasmus Højlund dan Leny Yoro sudah alami cedera di sesi pramusim Manchester United. Satu pemain menyusul, yaitu Marcus Rashford. Badai cedera tidak berhenti sampai di situ buat Manchester United. Terbaru seperti dilansir dari Tribuna, giliran Marcus Rashford kena cedera. Marcus Rashford terinjak kakinya saat MU menghadapi Real Betis pada Kamis kemarin. Itu terjadi di menit ke-60 saat Marcus Rashford sedang menusuk di dalam kotak penalti. Rashford selanjutnya kesakitan dan langsung ditarik keluar. Sang penyerang pun berjalan dengan sedikit terpincang-pincang. Belum ada kabar terbaru mengenai cedera Marcus Rashford. Yang pasti musim lalu Manchester United jadi tim paling banyak dihantam cedera di Liga Inggris dengan 45 jenis cedera. Apakah di musim mendatang nanti badai cedera sudah lewati setan merah atau masih menyelimutinya? Manchester United diklaim benar-benar serius ingin merekrut pemain juara Euro 2024 Dani Olmo. Demi mewujudkan hal itu, mereka bahkan berpotensi menumbalkan kaptennya Bruno Fernandes atau pemain lain Mason Mount. Kabar terkait hal ini dilaporkan oleh Mundo Deportivo. Sebagaimana dilansir dari Football Transfer, laporan menyebut Manchester United mulai sekarang sudah menjadikan Olmo sebagai target utama hingga akhir bursa transfer musim panas 2024. Dani Olmo menyumbang 3 gol dan 2 assist sepanjang perjalanan membantu negaranya keluar sebagai kampiun 2024 Euro. Adapun Dani Olmo kabarnya memiliki klausul pelepasan seharga 60 juta euro dan telah kadaluarsa pada 20 Juni lalu. Kendati demikian, gelandang serang RB Leipzig itu diklaim masih tersedia untuk dibeli dengan harga yang mirip. Hanya saja Manchester United harus siap berkorban jika ingin mendaratkan Dani Olmo di Old Trafford. Bukan perkara biaya, pihak klub saat ini sudah punya 2 pemain yang menempati posisi persis seperti Olmo, yakni Kapten Bruno Fernandes serta Mason Mount. Ada spekulasi baru terkait masa depan Matthijs de Ligt. Sang bek tidak ikut serta dalam tur pramusim Bayern Munchen, mengindikasikan bahwa ia bakal pindah dari Bayern Munchen. Menurut laporan Sky Sport Germany, Bayern Munchen hari ini akan bertolak ke Korea Selatan. Di Rotten dijadwalkan menjalani tur pramusim di Asia. Vincent Kompany membawa seluruh pemain intinya untuk laga ini. Namun Matthijs de Ligt dilaporkan menolak untuk ikut pramusim ini karena ia dikabarkan fokus untuk mempersiapkan diri pindah ke Manchester United. Menurut laporan yang sama, Matthijs de Ligt akan tetap berada di Jerman selama timnya melakoni tur pramusim. Nantinya ia akan berlatih mandiri di markas latihan Bayern Munchen. Di waktu yang bersamaan, sang agen dikabarkan akan mengebut proses transfernya agar ia bisa bergabung dengan Setan Merah.
Manajemen di Rotten dilaporkan membandrol sang bek di angka 50 juta euro di musim panas ini. Jadi mereka berharap MU lekas membayar harga itu.